Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin lebih dari 10 kali saya berbicara tentang persoalan ihsan di dalam kehidupan. Berkali-kali saya mencoba menelaah tafsir ayat Al-Quran yang menyebut kata ihsan, dan kemudian mungkin beberapa kali saya sudah tidak ingat lagi, saya mencoba untuk menelaah hadis-hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mengandung kata ihsan. Nah, hasil kajian saya menemukan satu kesimpulan, berakhir pada satu kesimpulan yang secara ringkas bisa saya katakan bahwa ihsan itu adalah ruh kehidupan. Ihsan itu spirit yang harus ada pada setiap orang, dan dengan semangat ihsan orang akan selalu ingin menjadi orang yang terbaik di dalam kehidupan, terbaik dalam wilayah privat pribadi, wilayah sosial, dan juga terbaik dalam wilayah ubudiyah, sehingga di dalam bermuamalah dan beribadah sikap ihsan itu harus tumbuh, dan tidak hanya tumbuh, berkembang, subur, dan bahkan menjadi sesuatu yang menyejarah di dalam kehidupan, sehingga ihsan itu kemudian muncul sebagai sebuah sikap yang melekat pada setiap tindakan, dan pada saatnya akan jadi sifat yang melekat pada diri orang, yang dengan sifat yang melekat itu orang secara otomatis melakukan tindakan yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Karena kalau kita bicara akhlak, kata Ibnu Maskawih dan juga Imam Al-Ghazali, definisinya adalah sifat yang melekat pada diri seorang, yang dengan sifat itu orang terdorong untuk melakukan tindakan apapun, dimanapun, kapanpun, untuk urusan apapun, secara spontan, tanpa berpikir dan tanpa pertimbangan apapun. Semua menjadi natural, dan orang yang bersikap ihsan itu akan selalu bersahaja di dalam bertindak, tetapi semangatnya itu adalah semangat untuk melakukan tindakan yang terbaik dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, untuk urusan apapun. Dan inilah potret kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu adalah orang yang berupaya untuk menjadi yang terbaik ketika dia berperan menjadi apapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun, berhadapan dengan siapapun beliau, sehingga beliau dikatakan sebagai uswah hasanah. Jadi apapun dia itu menjadi contoh yang terbaik. Menjadi makmum atau imam, dia akan menjadi makmum atau imam yang terbaik. Menjadi anak, dia akan menjadi anak yang terbaik untuk orang tuanya. Menjadi bapak, dia akan jadi bapak yang terbaik bagi anak-anaknya. Menjadi suami, dia akan menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Bertetangga dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, dia akan menjadi orang yang bisa bertetangga dengan sikap yang terbaik bagi para tetangganya. Dan disinilah kemudian beliau disebut sebagai insan kamil, manusia sempurna, insan paripurna, manusia yang betul-betul utuh. Dan inilah yang seharusnya ada pada setiap muslim. Saya sering dikritik, ya tidak mungkin Pak kita menjadi sempurna.
Ya, kesempurnaan itu adalah sebuah cita-cita, sesuatu yang harus kita upayakan untuk kita capai. Tapi bahwa kita tidak akan mencapai kesempurnaan itu adalah sesuatu yang harus kita jawab ya. Tetapi menuju yang terbaik itu harus menjadi sikap hidup kita. Nasihat guru saya, ketika Anda menjadi apapun dan siapapun, berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Ketika kita berbicara, jadilah pembicara yang terbaik. Ketika kita mendengar, jadilah pendengar yang terbaik. Ketika Anda menjadi guru, jadilah guru yang terbaik. Ketika Anda menjadi murid, jadilah murid yang terbaik. Jadi apapun, dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun, dalam urusan apapun ya, jadilah yang terbaik. Itu semangat ihsan yang harus tumbuh dalam diri seseorang, dan itu harus ada di dalam diri orang dan melekat menjadi sifat yang pada saatnya menumbuhkan semangat untuk berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kebetulan saya bisa memberikan ilustrasi. Saya punya tetangga yang sangat bersahaja, tetapi orang itu adalah orang yang punya semangat untuk menjadi yang terbaik. Dia memang hanya seorang tukang, tepatnya dia seorang bengkel. Nah, ketika ada orang yang membengkelkan motor dan mobilnya, dia bekerja sama dengan teman-temannya untuk melayani dengan pelayanan yang terbaik, dengan kemampuan optimalnya. Dan disitulah orang percaya. Karena ketika orang membengkelkan motor atau mobilnya ke tempat itu, dia akan mendapatkan pelayanan yang terbaik sebatas kemampuan yang dia miliki, dan dia terus belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang ini dia sudah pensiun dari pekerjaannya karena sudah tua. Saya punya seorang guru yang ketika mengajar itu terlihat sekali serius ketika mengajar. Dan itu sikap ihsan yang dia miliki, dan pada saatnya sifat itu melekat pada dirinya. Sifat ihsan itu melekat betul, sehingga ketika berinteraksi dengan siapapun, terkesan dia itu serius, tidak pernah main-main. Dan hidupnya diisi dengan keseriusan demi keseriusan. Akhirnya apa? Karyanya menjadi karya optimal. Dan ini yang kemarin saya coba untuk saya katakan. Ada sebuah ungkapan dari seorang yang kebetulan bukan beragama Islam. Abraham Lincoln itu kan orang Amerika, orang besar. Dia mengatakan, andai kata ada waktu 6 jam yang diberikan kepada saya untuk menebang pohon, 1 jam pertama akan saya gunakan secara optimal untuk mengasah kapak. Kapak untuk apa? Kapak untuk menebang pohon. Ini metafor yang luar biasa. Dan ini yang dulu pernah disampaikan oleh guru saya, namanya Kiai Bakir. Jika Anda ingin belajar bahasa Arab, cintailah bahasa Arab dan belajarlah dengan serius. Anda akan cepat memahami apa yang Anda pelajari. Dan itu berlaku untuk semuanya. Saya punya guru bahasa Inggris namanya Pak Mulyono. Dia mengatakan, kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris, ya sungguh-sungguh. Anda puas ketika berbahasa Inggris, puas ketika membaca, puas ketika mendengar, puas ketika menulis, dan puas ketika berbicara dengan bahasa Inggris. Itu semangat yang diberikan, dan itu yang belum saya lakukan, sehingga saya merasa gagal untuk menjadi orang yang memahami bahasa Inggris. Saya seringkali melihat dalam siaran televisi ada pengajar bahasa Inggris yang sangat piawai dalam berbahasa Inggris, menulisnya bagus, ngomongnya bagus, dan kemampuannya berbahasa Inggris itu terlihat sekali di dalam pembicaraan beliau. Satu kali saya pernah bertemu dengan Pak Mulyono itu. Ya, dia orang Jawa asli lah, orang Purworejo aslinya katanya. Tapi karena cintanya pada bahasa Inggris, sampai pronunciation-nya pun, pengucapannya pun diupayakan untuk sempurna. Sehingga dia mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris itu mirip dengan native speaker. Kita harus
berbicara dengan pengucapan-pengucapan yang original dalam bahasa Inggris. Demikian juga nanti dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, di dalam berislam kita harus begitu. Berislamlah secara kafah. Kalimat udkhulu fis-silmi kafah itu perintah untuk berbuat ihsan di dalam berislam. Bagaimana Anda harus berislam secara total. Jangan parsial. Jadi berislam itu jangan main-main. Berilmu jangan bermain-main. Jangan main-main. Jadilah orang yang akan jadi ilmuwan yang handal, yang ilmunya sangat bermanfaat karena kehandalannya, dan harus punya integritas sebagai seorang ilmuwan. Dan tidak hanya menjadi ilmuwan, menjadi pemimpin, menjadi politisi, menjadi ekonom, menjadi lawyer, menjadi apapun dan siapapun. Dan bahkan saya pernah ngobrol dengan seorang yang pernah jadi diplomat di kantor saya. Dia bercerita, seorang diplomat itu harus menghayati perannya sebagai seorang yang akan bernegosiasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, karena dia mewakili kepentingan negara. Dan dia harus optimal, total, menjadi orang yang membawa kepentingan negara untuk berunding dengan siapapun. Nah, disitulah dia memiliki kepuasan untuk menjadi seorang yang memang dipilihnya sebagai profesinya sampai dia pensiun menjadi seorang diplomat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mampu membumikan sikap ihsan itu di dalam seluruh aspek kehidupan. Seorang muslim yang baik dan berkepribadian mulia adalah mereka yang memulai dan mengakhiri hari-hari kehidupannya yang syarat dengan muatan nilai ibadah, dan nilai ibadah itu terintegrasi menyatu betul di dalam aktivitas kehidupan. Dan cerminan sikap itu teraktualisasi pada sikap ihsan di dalam beribadah. Ihsan di dalam beribadah itu merupakan kebalikan atau antitesis lah dari al-isaah atau berbuat yang tidak baik. Perbuatan seorang yang disebut pokoknya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dalam urusan apapun. Sehingga kalau kita beribadah itu harus bersikap ihsan, maka dalam bermuamalah niatkan semua itu untuk mendapatkan ridha Allah dengan kesungguhan yang tinggi. Nah, di dalam konteks ketika malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ihsan itu?" Beliau menjawab dengan jawaban, "Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi di sini ada sikap yang jelas bahwa kita harus betul-betul memperkirakan, menggambarkan prediksi Allah itu melihat kita minimal. Sampai pada saatnya kita betul-betul seperti melihat Allah di dalam kehidupan ini dengan basirah kita, dengan mata hati kita. Sehingga sikap muraqabah itu akan muncul. Dan pada saatnya kita merasa terawasi oleh Allah. Dan ketika kita punya kesadaran bahwa kita ini diawasi oleh Allah, dan pada saat nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang pemaknaan terhadap ihsan itu mengacu pada dua hal. Yang pertama, ihsan dalam ibadah dalam arti hubungan vertikal kita kepada Allah, dan kedua, ihsan dalam membangun integritas akhlakul karimah antara sama makhluk sebagai bentuk pemeliharaan hubungan horizontal. Nah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah itu maknanya beribadah kepada Allah seolah-olah kita itu melihat Allah, dalam arti merasa Allah itu ada di hadapan kita, atau minimal kita merasa diawasi oleh Allah. Dan itu sikap yang betul-betul harus kita miliki di dalam beribadah kepada Allah.
Sementara ihsan dalam berinteraksi antar sama makhluk adalah dengan menunaikan hak-hak mereka. Tunaikan hak-hak mereka dengan kewajiban-kewajiban yang betul-betul bisa kita tunaikan, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam berbuat sesuatu itu akan memberikan kenyamanan, kedamaian, ketenangan bagi semua orang, bahkan kepuasan bagi semua orang. Dan saya belajar pada seorang penjual yang selalu bisa melayani dengan pelayanan terbaik pada pembelinya, dan pada saatnya orang yang membeli itu rasa puas. Sahabat-sahabat saya, ketika Anda berdakwahlah sebagai seorang dai dengan sikap ihsan, sehingga alamat Allah dan ihsan itu jangan hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban yang bersifat memaksa. Jadikan ihsan itu sebagai sebuah kesadaran untuk melakukan tindakan, sehingga ihsan itu menjadi budaya yang melekat pada setiap orang. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Berhukum itu ketika pada setiap orang. Nah, jadilah orang yang berhukum itu dengan mencintai ketentuan hukum itu, sehingga orang itu betul-betul berhukum dengan semangat untuk memberikan dan mendapatkan yang terbaik. Misalnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan hanya melihat bahwa memberi itu sebuah kewajiban, tapi jadikan itu sebagai kesadaran untuk mencintai sesuatu yang kita berikan itu kepada orang yang kita cinta, untuk kita beri dengan pemberian yang terbaik. Kita nggak usah berpikir apa keuntungan yang akan saya peroleh dengan apa yang kita berikan itu. Karena apa? Dengan cinta orang bisa tidak berpikir lagi dengan keuntungan-keuntungan yang akan dia berikan ketika dia memberi kepada seseorang. Dan pada saatnya dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar-benar perlu untuk dilakukan, karena dia mencintai sesuatu yang dia lakukan. Dan itulah yang kemudian menimbulkan rasa puas pada diri kita. Dan orang-orang yang kita beri pun akan puas, karena apa? Dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dengan pemberian kita itu, karena kita memberi sesuatu yang terbaik, sesuatu yang kita cintai. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ada kata-kata wa atal mala ala hubbi. Bagaimana seseorang itu memberikan harta yang dicintainya untuk siapapun, kepada siapapun. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama ila akhir ayat. Dan disitulah kemudian semangat ihsan itu tumbuh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah, kita memang selalu harus merasa diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah dalam segala aktivitas yang bisa mengantarkan diri kita kepada tingkatan muraqabah. Dan tingkatan muraqabah itu pada seseorang akan muncul ketika orang itu mencintai sesuatu yang pada saatnya cinta itu akan menumbuhkan keinginan untuk berbuat sesuatu yang terbaik pada apapun yang dilakukan. Dan itu akan mengalir saja. Ketika orang yakin bahwa dia itu betul-betul diawasi Allah, dan pada saatnya dengan itu dengan sikap untuk melakukan yang terbaik, karena Allah memperhatikan diri kita. Dia akan memperindah salatnya seindah mungkin, sehingga pada saatnya apapun yang dilakukan itu memuaskan dirinya. Ada sebuah firman Allah yang ada di dalam surah Yunus ayat 61 yang menggambarkan seperti itu. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id
li dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Engkau ya Muhammad tidak berada dalam satu urusan, tidak membaca satu ayat Al-Quran, dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Ini adalah firman Allah yang menyadarkan kepada Nabi bahwa ketika Nabi Muhammad itu mengerjakan apapun yang dikerjakannya, termasuk ketika membaca ayat Al-Quran, Allah selalu menyertainya dan menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga berlaku untuk kita. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhan, walaupun seberat darah. Baik dari situlah sikap ihsan itu akan tumbuh, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, pada derajat seakan-akan melihat Allah dengan mata batinnya. Dan yang perlu dikatakan bahwa dia bisa melihat sifat-sifat Allah yang mulia. Dia bisa memahami sifat-sifat Allah itu. Dan bagaimana dia itu bisa memahami pengaruh sifat-sifat Allah itu bagi dirinya. Dan ketika seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda-tanda kuasa Allah itu pada nama dan dalam nama dan sifatnya itu masuk musyahadah. Allah mengetahui, artinya Allah tidak mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah. Sehingga kekuasaan sebesar apapun tidak akan mengalahkan kekuasaan Allah, karena semua ada di dalam kekuasaan Allah. Sepintar apapun orang itu, ilmunya sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah, karena Allah memberikan ilmu pada orang itu sangat sedikit. Kita ini diberi ilmunya sedikit sekali, dan jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Orang kaya sekaya apapun ya tidak sebanding dengan kekayaan Allah. Jadi jangan sombong ketika menjadi orang kaya. Jadi apapun dan siapapun itu kita ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Maha besar Allah. Allahu Akbar. Jadi jangan merasa besar. Ketika kita punya kesadaran dengan tingkat musyahadah, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi sikap ihsan seseorang itu akan melahirkan semangat untuk melihat Allah sebagai yang maha besar, yang maha tahu, yang maha mulia, yang maha adil, dan maha yang lain, dengan sifat-sifat dan nama-nama yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian harus juga nyata, mewujud, menyejar di dalam kehidupan kita ketika kita bergaul dengan makhluk Allah. Dalam konteks membangun hubungan horizontal antara sama makhluk Allah, sangat diperlukan sikap kedewasaan. Bagaimana kita saling memberikan penghargaan, menempatkan kemuliaan seorang tanpa pamrih. Bahkan pertanyaan dari seorang ulama, "Gimana la tuhsinuna ila man ahsanakum?" Bagaimana Anda tidak bersikap ihsan kepada orang yang telah berbuat baik padamu? Wala tut'imuna, dan bagaimana Anda tidak
memberi makan kepada orang-orang yang pernah memberi makan kepada diri Anda. La tut'imuna ila man at'amakum. Bagaimana mungkin Anda tidak memberi makan kepada orang yang pernah memberi makan pada Anda? Dan ini menjadi tolok ukur kesempurnaan seorang muslim. Seorang guru misalnya baru akan jadi orang yang berbuat ihsan bisa berlaku baik, berbuat baik sebaik-baiknya kepada para mahasiswanya. Seorang ayah baru akan menjadi ayah yang bersikap ihsan ketika bisa berperan menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anaknya. Seorang suami atau seorang istri baru menjadi seorang suami yang bersikap ihsan ketika dia bisa menjadi seseorang yang berbuat baik dengan sesuatu yang terbaik kepada istri atau suaminya. Seorang anak akan menjadi anak yang bersikap ihsan ketika dia betul-betul berbakti. Yang datang ke sebuah pesta kemudian pulang, ternyata di gamisnya itu ada seekor semut. Dia beristighfar kemudian kembali ke tempat pesta itu, mengembalikan semut itu ke habitatnya biasa. Dia kasihan pada semut yang kehilangan induknya, kehilangan temannya, kehilangan tetangganya, kehilangan mitranya. Dan inilah yang mestinya kita contoh. Bagaimana kita berbuat baik dengan sesuatu yang terbaik pada siapa, termasuk kepada makhluk-makhluk Allah yang bukan manusia. Dan bahkan pada benda mati pun kita harus berbuat baik. Pada batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, apapun dan siapapun yang ada di dalam kehidupan kita itu harus kita lakukan dengan perlakuan yang terbaik. Dan itu sikap ihsan kita. Saya punya laptop dan saya harus menjadi orang yang bersikap ihsan pada laptop saya. Artinya apa? Saya harus memperlakukan laptop saya itu dengan perlakuan yang terbaik. Saya punya buku, dan buku itu harus saya perlakukan dengan perlakuan yang terbaik, sehingga buku itu saya baca dengan cara yang terbaik, sehingga saya bisa memanfaatkan buku itu, dan buku itu menjadi sesuatu yang bermanfaat pada diri saya, karena saya bisa melakukan yang terbaik untuk buku itu. Tidak mudah, karena apa? Hambatan-hambatan untuk menjadi orang yang bersikap ihsan itu banyak sekali, baik hambatan yang bersifat internal maupun hambatan yang bersifat eksternal. Bahkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita selalu mendapatkan hambatan, rintangan, dan gangguan-gangguan yang kadang-kadang luar biasa. Sehingga di dalam kehidupan apapun kita itu tidak mudah untuk menjadi seorang yang bersikap ihsan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau kita di dalam kehidupan yang bersifat vertikal, beribadah kepada Allah harus bersikap ihsan, mari kita mencoba untuk bersikap ihsan dalam muamalah kita, di dalam hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Dan Allah menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersikap ihsan itu. Dan saatnya Allah akan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang betul-betul bersikap ihsan itu. Kita bumikan sikap ihsan itu dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah sesuatu yang teramat penting untuk diri kita, untuk menjadikan diri kita untuk mendapatkan yaitu ridha Allah. Jangan pernah terbersit niat kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Bahkan jangan pernah punya niat untuk berbuat seadanya. Berbuatlah sesuatu yang terbaik dengan niat yang terbaik. Tanamkan di dalam hati kita untuk menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik pada siapapun dimanapun. Kerjakan semua itu dengan kemampuan kita yang optimal untuk menjadikan diri kita itu menjadi seorang yang betul-betul berbuat baik dengan sebaik-baiknya dimanapun dan kapanpun pada siapapun. Dan inilah sikap ihsan sebagai puncak prestasi kita di dalam berbuat sesuatu, baik dalam ibadah maupun amalan. Bahkan di dalam akhlak, jangan tanggung-tanggung. Gunakan seluruh potensi diri kita untuk mencapai tingkat
kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.